Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ahlal iqbal alaihi biman ikhtasahum bihaga'i ruku'i was sujud. Ulaika alladhina lahumul arwah adrakat ma'ani khalqil fattah wa talabat minhul fatha subhanahu wa ta'ala wa arafat ainal miftahi wa tawajjuhat ala sabilis salah wa iqtadat bi imami sullah qiblatul arwah alladhi yu'attiru bihi jami'an nawah wa tahsulu bihil arbah wa la tukirat illa wa habbat min nasa'i min mawla riyah yartaddu bihal qalbu wa tartahu bihal arwah. Hamdan li rabbi khassana bi Muhammad wa anqadana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu ta'ala wa baraka alaihi wa amma ba'd. Hadratul habaib al muhtaramun wal musyarrafun, para ajengan, para kiai, para sesepuh, pemerintahan, hadirin yang sama-sama hadir di tempat ini, tetamu-tetamu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kedatangan tamu agung, sama-sama duduk bersama kita di tempat ini. Yang di tengah kita sudah tidak asing lagi buat kita, sesepuh orang tua kita, Al-Habib Salim bin Idrus ibn Alawi As-Sagaf, kemudian Al-Habib Abu Bakar bin Husain Al-Idrus, kemudian tamu kita yang kita tunggu-tunggu dan kita nanti-nanti dari Surabaya. Biasanya wong Surabaya kalau bicara suaranya luar biasa, orang Surabaya Tomo ya, betul-betul orator. Nanti insya Allah Al-Habib Ahmad bin Yunus Al-Mukhtar nanti akan berapi-api. Insya Allah kita akan mendengarkan bersama tausiah beliau, kemudian hal-hal yang perlu disampaikan oleh beliau tentang sirah dan sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan panjang lebar, singkat, mudah-mudahan menjadi padat. Saya mau bercerita tentang seorang sahabi, yaitu Al-Imam Al-Utbi rahimahullah. Di dalam sebuah cerita bahwa Al-Imam Al-Utbi rahimahullah jalasa inda dhari Sayyidina Muhammad, sedang duduk berziarah kepada Rasulullah. Ketika sedang asik berziarah sama Nabi Muhammad, kangen duduk di situ, id akbal, tiba-tiba ada orang Arabi, orang Arab Badui dari suku pegunungan, berdiri di depan kuburan Rasulullah, lalu kemudian melantunkan ayat. Dia membaca di hadapan Rasulullah, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahimah. Kata orang Badui ini, dia katakan, ya Rasulullah, aku mendengar ayat Al-Quran turun kepada engkau, walaupun mereka berbuat zalim, menganiaya diri mereka penuh dengan dosa, tetapi mereka datang ke kuburanmu pasti, dan mereka meminta ampun kepada Allah dan meminta syafaat dari engkau, pasti mereka akan mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala maha menerima tobat. Ini orang Badui luar biasa di depan kuburan Rasulullah, karena Nabi Muhammad hayyun, Nabi itu hidup di kuburan.
Beliau tidak seperti kita makhluk Allah yang lain. Beliau itu diberikan oleh Allah kewenangan, keluasan, mau kemana saja. Tadhabu matasya. Suci Nabi Muhammad. Tiba-tiba orang Arab Badui ini mengucapkan, melantunkan syair pujian kepada Rasulullah SAW yang ma'ruf sering kita, ya khairaman dufinat ila akhir, ya. Dia ingin menyatakan di depan Nabi Muhammad SAW kecintaannya luar biasa dan mengharapkan syafaat dari Rasulullah. Kemudian kata Al-Imam Al-Utbi rahimahullah, galabat min naum, saya tertidur. Ketika pergi orang Arab itu Badui, saya tertidur, kemudian saya bermimpi Rasulullah. Rasulullah berkata kepada saya, ilhaq, kejar Arab Badui itu, kullahu innallaha qad ghafara dzunubuh, ampunkan dosa-dosanya. Spontan langsung di kuburan Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita hadir tempat ini karena rindu kepada Nabi Muhammad. Kita datang di tempat ini karena cinta kepada Rasulullah. Siapapun orang yang cinta, siapapun orang yang di dalam jiwa hatinya ada mahabbah kepada Nabi Muhammad, maka orang tersebut tidak akan dibakar dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kecamkan baik-baik, rindu yang ada untuk Nabi Muhammad itu luar biasa, bukan kerinduan kepada orang-orang lain. Di dalam hati kita ada Nabi Muhammad, rindu kepada Allah, gemar berselawat sama Nabi Muhammad, selamat di akhirat. Itu kunci sukses. Banyak kita hadir ke tempat-tempat ini. Ini Majlis Rawdatul Ghanna pimpinan Habib Muhammad Nasir Assegaf, luar biasa jeripaya dakwah yang beliau jalani, tujuannya untuk mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad, untuk menjadikan kita rindu syauqan bi Rasulullah. Betapa luar biasa keagungan. Kalau kita lihat zaman perubahan, Islam ditindak, ulama di penjara, itu biasa. Betul. Ulama di penjara biasa. Ulama pada di penjara, tapi ulama kalau banyak di rumah, ulama-ulamaan. Ulama kalau takut ngomong yang hak, bukan ulama namanya. Kulil hak walau kana murad, katakan hak walaupun itu pahit. Kita lihat sejarah bagaimana Imam Malik, kita lihat sejarah bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, kita lihat sejarah bagaimana Imam Syafi'i. A'immah kita, mereka ada yang dicambuk, ada yang dipenjara, bahkan ada yang mau dimakan, dikasih makan singa. Luar biasa ibu-ibu, luar biasa bapak-bapak. Ulama-ulama dulu, para salaf kita itu pemberani. Sejarah Sayyidina Husain, bagaimana keberaniannya. Lihat Al-Imam Ali rahimahullah, bagaimana keberaniannya. Menjadi ulama cuman diam, sukutul ulama, bahaya, kehancuran buat agama ini kalian. Katakan yang hak. Kebanyakan ulama-ulama amplop, ulama-ulama rejim takut, lebih dekat karena cuman dua pilihan kita, merangkul atau digebuk, itu aja. Yang merangkul hidupnya makmur, kemana-mana dikawal, tetapi yang tidak merangkul digebuk, dibunuh, dipenjara, itu konsekuensi. Makanya menjadi ulama, membawa syariat Nabi Muhammad, kudu berkorban. Kalau ditimbang kalian, hei para ulama-ulama, disatukan kalian, ditimbang kalian, lalu ditaruh di situ Habib Muhammad Rizik, demi Allah Habib Muhammad Rizik lebih berat daripada kalian. Kenapa? Beliau berani berkorban. Penjara buat beliau itu pesantren, penjara buat beliau itu tempat ibadah, tempat khulwah. Beliau bisa mengarang tenang, tidak diganggu oleh umat. Itu Habib Muhammad Rizik, tidak takut sama senjata, tidak takut ditembak. Tapi kalau ulama-ulama sekarang baru dikirimin surat di SMS, awas, berani ngomong macam-macam, nyawa, anak, istri,
kami akan habiskan. Udah takut, minta pengawal, kemana-mana minta pengawal. Tapi Habib Muhammad Rizik nggak pernah minta dikawal. Kejadian 6 laskar itu, inti yang akan dibunuh tuh Habib Muhammad Rizik beserta keluarga akan dihabiskan. Tetapi kehendak Allah lain. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka mengatur rencana, Allah punya rencana untuk mereka. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu nggak perlu khawatir. Kita melihat Islam ditindas, kita melihat ulama dipenjarakan. Cara mereka luar biasa, ya, dianggap ulama itu radikal, dianggap ulama untuk menangkap mereka tuh mudah buat mereka. Dibikin-bikin sebab. Sekarang umat ini dibikin akan menjauh daripada ulama. MUI akan digantikan kedudukannya. Label halal nggak perlu lagi lewat MUI. Semua diacak-acak. Diacak-acak, Islam betul-betul ditindas. Islam betul-betul seperti tidak ada harga di negeri ini. Tetapi ingat, kejadian yang seperti ini ibu-ibu tidak akan lama. Kejadian yang kita rasakan ditindas, kita tablik akbar dilarang, segala macam bentuk pelarangan, tidak akan pernah lama. Ingat janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatah ayat 22 ayat 23, Allah, kemenangan kita tidak akan lama lagi. Walau qatalukumul ladina kafaru lawallau adbar summa la yajiduna waliyan wala nasira sunnatallahi allati qad khalat min qabl wala tajida li sunnatillahi tabdila. Surat Al-Fatah, surat kemenangan. Ada ulama Palestina, ada ulama Yaman yang mereka mengkasyaf bahwasanya Islam akan bangkit di negeri kita Indonesia ini, yang tidak kurang kalau secara hitung-hitungan 2024 Islam akan bangkit. 2024 Islam akan bangkit di negeri Pertiwi ini, akan perkasa Islam. Jangan takut kalian umat Islam, jangan takut. Kita sekarang ditindas, kita sekarang dialang-alangi, kita sekarang diancam, kita sekarang dianggap teroris dan lain sebagainya. Tenang, tenang. Janji Allah, walaupun mereka orang-orang kafir, sekiranya mereka, kata Allah, orang-orang kafir yang akan memerangi kalian, akan membunuh kalian, mereka akan lari, lawalau adbar, akan membelakangi kalian, yaitu kalah. Wala tajida li sunnatillahi tabdila. Mereka nggak akan makan dapat. Ini sudah sunnatullah, ini sudah garisan ibu-ibu, dan tidak ada mereka yang bisa merubah rencana Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan dapat pelindung, ya, waliyan wala nafira, dan tidak akan mendapat penolong. Itu orang-orang kafir yang sekarang ini bergaya, yang sekarang ini belagu, yang petantang petenteng. Nggak lama mereka nanti akan kabur, lari ketakutan kalau Islam sudah bangkit. Amin. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan umat Islam akan dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kalian wahai umat Nabi Muhammad cinta bermaulid ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, nasrun minallah wa fathun qarib. Pertolongan Allah dekat, akan datang satu saat kita akan jaya, akan datang satu saat kita akan mendapatkan pemimpin-pemimpin ya khafullah, takut kepada Allah, yuhibbun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dapat pemimpin cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghargai ulama, menghormati ulama. Kadang tidak lama waktunya, waktu itu tinggal sedikit dan mereka akan menggigit jari. Makanya ketika ulama-ulama salaf mereka sudah meneropong akan kebangkitan 2024, mulailah orang-orang kebakaran jenggot, kasak kusuk
mau memundur-mundurkan, ya, Pilpres mau dimundurkan 2027. Kenapa? Mereka tahu 2024 Islam akan bangkit di negeri Pertiwi ini. Makanya apapun yang mereka kerjakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, tidak akan pernah mereka mendapatkan pertolongan kecuali kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita. Allah panjangkan umur para habaib kita, sesepuh kita. Mudah-mudahan dimanfaatkan umat Muhammad zahiran wa batin. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini, para ibu-ibu, kaum laki-laki, segala hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala.